Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat pelajar di mana saja berada, salam jumpa. Bertemu kita dalam pembahasan materi pembelajaran riba dan macam-macamnya. Baiklah, kita awali pembahasannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian riba. Riba atau ar-riba menurut bahasa adalah ziyadah, artinya tambahan, penambahan, lebih atau kelebihan. Sedangkan arti menurut istilah adalah penambahan atau kelebihan dalam tukar menukar sesuatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Ada pula yang mendefinisikan riba adalah suatu akad atau perjanjian dalam hal tertentu materi, salah satu merasa berat dan rugi dan yang lainnya menarik keuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diharamkannya riba di dalam surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menuliskannya, atau orang yang menyaksikannya. Seterusnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat sekalian, berikut adalah macam-macam riba. Macam-macam riba yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli yaitu pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas atau kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis berupa emas, perak, gandum, gandum merah, garam, dan kurma atau bahan makanan. Sehingga di dalam Islam untuk barang-barang tersebut pertukaran yang dilakukan haruslah memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Nah, contoh praktik riba fadli, misalnya seseorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas yang 19 karat. Nah, ini dari sisi kualitas bahkan kuantitas juga sudah berbeda, maka akan terjadi selisih, ya, terjadi selisih harga jika barang tersebut diperjualbelikan. Nantinya akan ada pihak yang merasa dirugikan atau ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan. Nah, contoh lainnya adalah 2 kg gandum berkualitas baik ditukar dengan 3 kg gandum berkualitas buruk. Ya, meskipun 3 kilo tetapi kualitasnya buruk. Tidak sama dengan yang 2 kilo
lebih sedikit, tetapi kualitasnya baik. Dari sisi harga juga sudah berbeda. Nah, supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tukar menukar barang tersebut haruslah sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya juga harus sama. Dan yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Nah, sahabat sekalian, riba yang kedua adalah riba qardi, yaitu utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengutangi. Misalnya seseorang memberikan utang beberapa rupiah dengan syarat pada waktu mengembalikannya dilebihkan dari jumlah tersebut. Melebihkan pengembalian ini atas permintaan dari si pemberi utang untuk meraup keuntungan. Contohnya seperti rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam. Kemudian peminjam harus mengembalikannya 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Nah, tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut dengan riba qardi dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba." Rawahul Baihaqi. Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya yang ketiga adalah riba iyad, yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya seseorang membeli barang, setelah dibayar si penjual langsung pergi padahal barang belum diketahui jumlah dan ukurannya oleh si pembeli tersebut, sesuai atau tidak ya dengan harga yang dibayar. Nah, contoh lain adalah termasuk juga transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayarannya. Misalnya seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Nah, kemudian ada seseorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya berapakah harga yang harus dibayarkan. Selanjutnya yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan atau melambatkan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, contohnya 2 orang saling bertukar emas. Satu orang memiliki emas 24 karat ingin ditukar dengan emas lainnya yang juga 24 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas yang 24 karat yang satunya itu baru akan diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak. Padahal harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Harga hari ini dengan harga bulan depan tentu saja bisa berubah sewaktu-waktu dan otomatis akan terjadi selisih dari harganya tersebut. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya adalah cara menghindari riba dalam transaksi jual beli. Nah, jika menjual sesuatu yang sejenis, ada 3 syarat. Yang pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, dibayar dengan tunai. Dan yang ketiga, timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Nah, jika menjual sesuatu yang berlainan jenis
ada dua syaratnya, yaitu dibayar dengan tunai, dan yang kedua timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Adapun selanjutnya hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, riba akan menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau semangat untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Yang ketiga, riba menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan salah satu pihak lainnya. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas dari unsur penipuan. Dan yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Ini adalah tips untuk menghindari riba. Yang pertama, biasakan selalu hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Dan kalau terpaksa harus berhutang juga, maka janganlah berhutang dengan rentenir. Yang ketiga, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Dan yang keempat, memilih bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam atau bank syariah. Nah sahabat sekalian, itulah dia materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan kita untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.